Oh. Hello, good evening, guys. How are you today? Hello, can you hear me? Masuk, Coach. Okay. Okay, welcome back to the class, Ainul and Desi. Wait a moment, I need my charger. Oke, mungkin langsung saja ya, kita mulai aja. Saya akan... by the way, gimana kabarnya, Ainul, Desi? Is everything okay? Hai. Oke, Coach. Desi? Halo, Sir. Are you okay now? Yes. Oke, gimana alerginya? Sudah sembuh kah? Ya, sudah, Sir. Oke, nice. Oke, sebentar ya, kita akan bahas materinya. Saya akan share screen-nya sebentar. Ini hari Rabu, kita akan belajar structure. Oke, ini ya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang other error with the use of verb. Kalau yang kemarin kita sudah ada hari Senin, belajar tentang error with verb, sekarang kelanjutannya, other error with the use of verb. Oke ya. Ini perlu di full screen kah? Bebas, Coach. Ngikut aja. Tuh, kelihatan juga. Oke, kita full screen aja ya. Mana dia? Oke. Ini ya. Okay, many different problems in using the correct verb tense are possible in English. However, for specific problems occur frequently on the TOEFL test, so you need to pay careful attention to this four. Oke, jadi untuk penggunaan verb yang bisa mengalami error itu ada di 4 kategori ini. Oke, the first one is knowing when to use the past with the present. Jadi kita harus tahu kapan menggunakan ketika ada dua klausa itu, baik itu gabungan antara past dengan present. Jadi kita harus tahu kapan kita bisa menggabungkan antara past dengan present, kapan dia nggak bisa bergabung, gitu ya. Oke, kemudian the second, the second, using had and have correctly. Oke, jadi kita harus tahu kapan menggunakan had dengan have. Had itu digunakan, ini lebih ke perfect ya. Jadi kalau had itu untuk past perfect, have itu untuk present perfect, seperti itu. Kemudian the third, using the correct tense with time expressions. Oke, jadi dengan time expression kita harus tahu menggunakannya kapan, masing-masing time expression ya. And the fourth,
using the correct tense with will and would. Ini tentang future, baik itu present future maupun yang past future. Oke ya, kita akan bahas keempat ini. Oke, sebelum itu saya tinggal bentar, bisa nggak mau ambil minum? Oke, coach. Siap. Sebentar ya. I need to drink. Oke, kembali lagi ya. Halo, kalian ada di sini kah? Ya. Siap. Oke, kita bahas satu persatu dari yang pertama. Use the past with the present. Okay, one verb tense problem that is the common both in student writing and on the Google test is the switch from the past tense to the present tense for no particular reason. Often when a sentence has both a past tense and a present tense, the sentence is incorrect. Oke, jadi ketika dalam penggabungan antara past dengan present, itu lebih seringnya itu nggak tepat gitu, incorrect. Tapi ada kemungkinan untuk benar gitu. Jadi nggak mutlak salah. Ada beberapa case yang bisa menggunakan penggabungan dua tenses ini. Oke ya, kita langsung lihat untuk contohnya. Oke, di sini he took the money when he wants it. Oke, the meaning doesn't make any sense. Kenapa dia nggak make sense? He took the money. He took ini misalnya kemarin, dia ngambil uangnya kemarin. When he wants it, maunya sekarang. Kok hebat dia ngambilnya kemarin tapi maunya baru sekarang. Itu maksudnya ya, jadi makanya dia nggak make sense. Oke, jadi harusnya kalau dia dalam konteks ini, dia bisanya hanya dua kemungkinan. He took the money when he wanted it, sama-sama past, atau he takes the money when he wants it, sama-sama present. Pilih salah satu dari dua ini yang mau dipakai yang mana. Dia nggak bisa digabungin antara past dan present. Kalau dibalik juga, he takes the money when he wanted it, nggak bisa juga. Nggak tepat. Makanya cuma dua kemungkinan ini yang bisa ya. Oke, sudah clear? Oke, next. Okay, and then it is necessary to point out, however, that it is possible. Okay, jadi ada kemungkinan for a logical sentence in English to have both the past and the present tense. Oke, jadi ada kemungkinan kalimatnya itu bisa tepat juga seperti itu dengan menggabungkan antara past dengan present. Jadi kedua tenses ini dua-duanya dipakai, tapi dua masih make sense. Kalau tadi kan yang doesn't make sense ya. Kalau yang sekarang dia yang make sense. Contohnya, I know that he took the money yesterday. Oke,
Itu di situ sudah saya tekankan the meaning of the sentence is logical. Jadi masih masuk akal gitu. I know that he took the money yesterday. Dia ngambilnya kemarin. Dia misalkan teman kita. Nah, kita bilang, saya tahu kemarin dia ngambil uang, kayak gitu loh. Oke ya. Oke, tapi kalau dibalik, jadinya, yesterday I knew that he takes the money. Nah, ini jadi kebalik, jadi nggak bisa dia kalau dibalik. Jadi nggak make sense. The meaning doesn't make any sense. Karena kemarin saya tahu kemarin ya, bahwa sekarang dia ngambil uang. Nah, masih kayak yang tadi di slide sebelumnya. Jadi dia nggak make sense ya. Clear? Oke, kita lanjutkan. Clear. Oke, ini note-nya. Sebenarnya ini cuman penekanan ulang aja yang dari yang sudah dibahas sebelumnya tadi. Nah, di sini disampaikan, if you see a sentence with one verb in the past and one verb in the present, the sentence is probably incorrect. Probably ya, kemungkinan. Dia mungkin salah. Berarti mungkin juga benar. Karena nggak mutlak. Tapi kebanyakan salah. Gitu. Makanya di sini ada ditekankan, however, it is possible for a correct sentence to have both past and present together. Namun, ada kemungkinan kalimatnya itu tepat dengan menggunakan kedua tenses ini digabungin jadi satu. Berarti tadi di sini ada kemungkinan tidak benar, di sini ada kemungkinan benar. Ya memang iya, karena namanya ada kemungkinan berarti masih ada peluang gitu ya. Oke, the third, if you see the past and present together, you must check the meaning to determine whether or not the sentence is correct. Oke, jadi untuk penentuan akhirnya dengan meaning. Jadi kita cek dengan meaningnya. Dia masih masuk akal atau enggak, gitu. Oke ya? Oke. Kita lanjutkan. Jobs number 6. Oke, ya, number 6. Tadi ada nomor 1 kayaknya. Oh, bukan. Masa bukan ini? Nah, bukan ini. Oh. Oke, langsung ini ya. Yang satunya disimpan. American University when he is in Washington DC. Correct or incorrect? Correct ya, sir? Correct. Ainul? Kok hilang? Paling nggak ada sinyal. Oke, jadi number 6. Mark studied at the American University when he is in Washington DC. Oke, belajarnya ini sudah lewat. Pas. Tapi dia di Washingtonnya sekarang. Ayo, bener nggak? Does that make any sense? Is-nya itu bukannya kebiasaan ya, maksudnya is in Washington DC itu. Berarti dari, ya memang di Washington gitu nggak sih? Nggak gitu ya logikanya, Sir? Bukan ya. Oh. Ini dia nggak bisa ya. Berarti salah. Jadi, when he was in Washington. Kan belajarnya sudah lewat, sekarang sudah nggak belajar lagi. Tuh, jadi dipilih he was in Washington DC
atau si studied-nya ini jadi Mark studies gitu. Dipilih mau yang present atau yang past karena konteksnya ini nggak bisa dia digabungin. Oke, number 7. Bener kayaknya, korek kan? I know. Correct. Yes, the guys didn't have time to finish his homework. Iya, iya kayaknya, bener kayaknya. Okay. He is telling the teacher why he didn't have time to finish his homework. Okay. Ini korek ya. Karena misalnya begini. Sekarang saya tanya kalian tugas-tugas yang ada di file-file yang saya kirim. Itu ada kalian kerjakan atau enggak? Ada yang enggak. Oke, nah jadi kan ngerjakannya kan kemarin, maksudnya sebelumnya. Saya nanya sekarang, makanya ini berarti Desi is telling Mizu Haposan why she didn't have time to finish or to complete her homework. Gitu ya. Gimana itu? Gimana? Tawa. Oke, next number 8. Number 8. Ini putnya verb 1 apa verb 2? Loh, dilihat dong subjeknya apa. He. Berarti Maksudnya ya bisa verb 1, verb 2, verb 3. masa kan subjek Verb 2 bisa. Verb 2 subjek- bisa juga. Verb subjeknya 3 kan nggak bisa, Deng. subjeknya kan singular. Oh iya, Deng. Oh, berarti ini verb 2, Deng. Nah, begitu. So, correct or incorrect? Kayaknya incorrect deh. I know. Dia pergi dulu. Incorrect. When he goes to... Sebentar, Sir. Jadi correct atau correct? Incorrect. Correct atau incorrect? Maksudnya menaruh samanya. Itu samanya ini. Oh ya, incorrect aja lah, Sir. Pas. Des, coba bilang apa, Des? Incorrect. Aku tadi Oke. pertamanya apa sih? Loh, apa sih? Maksudnya apa nih? Oke, jadi incorrect ya? Correct. Incorrect. Masa dia nyimpan uang ke akunnya itu kemarin, tapi dia pergi sekarang. Oke, jadi dipilih mau ikut sama nih account when he went to the bank atau he puts some money in his account when he goes to the bank. Dipilih ya. Jadi bisa pas, bisa present. Ya, bisa. Kalau mau pas dua-duanya. Kalau mau present dua-duanya. Itu baru tepat. Karena nih
nggak seperti yang di nomor 7, dia nggak bisa digabungin gitu antara past dengan present. Oke ya. Next, number 9. Study hard because we intended to go to dental school. Incorrect juga di sini. I know. Correct. Correct. Incorrect. Oh, incorrect. Tom keeps studying hard because he intended to go to dental school. Oke, jawabannya incorrect ya. Karena dia sekarang kayak berjuang keras gitu untuk masuk ke dia berjuang belajar keras gitu ya. Dia belajar keras karena dia intendednya ini dia kayak berniat untuk bertekad untuk pergi ke dental school-nya itu sudah lewat, sekarang udah gak bertekad gitu loh. Itu ya. The last one. Where he is today because Saya tidak melihat teman-teman. Correct. correct. Okay, she is where she is today because she worked hard when she was a student. Correct ya? Jadi, dia di mana dia yang saat ini itu karena dia bekerja keras ketika dia masih seorang student. Oke, gitu ya. Next. Berikutnya. Okay. Use have and had correctly. Two tenses that often confuse us are the present perfect. Okay. Have plus past participle. And the past perfect. Had plus past participle. Past participle itu verb 3 ya. Okay. Okay, and these two tenses have completely different uses and you understand how to distinguish them. Jadi harus tahu bagaimana cara membedakannya. Okay. The present perfect refers to the period of time from the past until the present. Oke, jadi kalau present perfect yang ada have atau has plus verb 3 itu mengacu kepada periode waktu mulai dari masa lampau sampai ke masa sekarang. Jadi dia dampaknya itu masih terasa sampai saat ini. Oke ya. Contohnya, Clinton has lived in Los Angeles for 10 years. Oke, jadi Clinton telah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun. Berarti dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang, si Clinton masih tinggal di Los Angeles. Oke, kemudian, because the present perfect refers to a period of time from the past until the present, it is incorrect in a sentence that indicates past only. Oke, jadi karena dia mengindikasi dari past ke present, dia harus ada clear time sebenarnya juga di situ, menentukan apakah dia kejadiannya itu berakhir di masa lampau atau masih berlangsung sampai sekarang. Nah, kalau dia hanya mengindikasi ke past aja, berakhir di masa lampau aja tanpa sampai saat ini, berarti dia bukan present perfect. Hanya dikatakan di situ it is incorrect. Oke, contohnya, at the start of the 9th century, Thomas Jefferson had become president of the USA. Every time James worked on his car, he has improved it. Oke, dari kedua ini bukan present perfect ya, karena dia menggunakan past. Oke, kemudian yang kedua itu juga dia nggak tepat karena past dengan present perfect. Sementara kalau dia
kalau dia present perfect itu dia kejadiannya dari masa lampau tapi berpengaruh sampai saat ini. Nah, kalau every time Jim work on his car, ini worknya ini pas doang, every time tapi yang di pas, nggak sampai saat ini. Baru he has improved it, dia telah meningkatkannya. Maksudnya mungkin di sini lebih ke meningkatkan kualitas motornya, misalnya mesinnya atau yang lainnya seperti itu. Nah, sementara dia ngerjakannya sudah lampau doang, kayak sampai sekarang kan nggak nyambung ya, nggak bisa ya, masih kurang tepat seperti itu. Kecuali dia has worked on every time Jim has worked on his car, he has improved it. Nah, itu masih masuk akal karena dari masa lampau sampai sekarang dia masih mengerjakan itu, gitu. Oke? Oke, kita lanjutkan. Nah, sementara untuk past perfect, the past perfect or had plus past participle refers to a period of time that started in the past and ended in the past before something else happened in the past. Oke, jadi kejadiannya ini terjadi di masa lampau, berakhir di masa lampau sebelum kejadian yang lain berlangsung di masa lampau. Semuanya di masa lampau ya. Contohnya, Mark had lived in LA for 10 years when she moved to Manhattan. Oke, ini pemisalannya ibaratnya kalau si Mark ada punya tetangga nih, gitu cewek. Jadi si Mark itu sudah tinggal di LA selama 10 tahun ketika si temannya ini, yang cewek ini, di situ kan, si move ke Manhattan. Berarti yang si ceweknya ini sudah nggak di Manhattan lagi. Oke ya. Dan kita juga nggak tahu si Mark-nya ini apakah dia masih di Manhattan atau enggak. Kayak gitu. Karena had lived. Seharusnya sih sudah enggak. Sama-sama sudah enggak tinggal di Manhattan. Oke ya. Karena dia berakhir di masa lampau juga. Oke, next. Because the past perfect begins in the past and ends in the past, it is generally incorrect to put the past perfect in the same sentence with present. Oke, jadi nggak bisa menggabungkan klausa menggunakan past tense, past perfect dengan present tense. Contohnya, Tom had finished the exam when the teacher collects the papers. Oke, jadi di sini si Tom telah menyelesaikan ujiannya, ibaratnya ujiannya kemarin, telah menyelesaikan ujiannya ketika gurunya mengumpulkan papernya itu, paper ujiannya. Nah, paper ujiannya ini dikumpulkan kapan? Koleksi sekarang. Tapi telah menyelesaikannya kemarin, kan ujiannya harusnya kemarin. Berarti nggak bisa yang sekarang koleksinya. Gitu loh, maksudnya seperti itu. Oke ya. Karena itu kejadian bersamaan ketika. Oke, ini dia keterangan lebih detailnya. Untuk present perfect ini terbentuk dari have atau has plus past participle, di mana momennya itu dari past up to now, dari past sampai saat ini. Penggunaannya dengan tenses yang lain, not with a past tense, karena dia present perfect, dia ketemunya dengan present harusnya, bukan past ya, not with a past. Oke, kemudian yang past perfect gitu juga, tapi dengan menggunakan had plus past participle atau verb 3. Kejadiannya ini before past, up to past. Sebelum kejadiannya di masa lampau, sebelum kejadian dan berakhir di masa lampau, sebelum kejadian lain berlangsung di masa lampau. Dan penggabungan dengan klausa lain atau tenses lain, not with a present tense, tapi with past bisa.
Kalau past perfect dengan past bisa, tapi buat dengan present nggak bisa ya. Oke, sampai sini clear? Clear. Oke, kalau clear, sekarang kita masuk yang ketiga. Using correct tenses with time expressions. Oke, untuk past perfect. Past perfect ini dengan menggunakan by, ketemu tahun. Kemudian untuk simple past, past tense ya, time-nya ketemu ago. Atau last ketemu time. Atau in ketemu tahun. Oke, sementara kalau present perfect itu dengan since, tahun, lately, atau for juga bisa for. Sebenarnya untuk di past perfect juga bisa menggunakan since atau for, tapi harus lebih dijelaskan detail. Kalau hanya menggunakan ini saja tanpa ada penjelasan lebih detail, dia bisanya di present. Nah, ini harus tahu bedanya dengan pakai by tahun dengan in tahun ya. Kalau kita mengerjakan di structure and written expression, biasa muncul nih antara ini dengan ini. Kalau sudah ada in ketemu tahun, itu sudah pasti harus menggunakan past ya. Tapi kalau ada by, dia punyanya si past perfect. Kalau by tahun. Oke, bisa lanjut? Lanjut. Number 1. The phone rang incessantly last night. Oke, last night dengan rang, verb to. Oke, berarti correct. Number 2. They have finished contacting everyone by 4 yesterday. Oke, kenapa dia incorrect? Past perfect. Kok past perfect? Past tense. Kenapa past tense? Ya, yesterday. Harusnya finish dong. Finished. Ada itu. Finish. Baru di situ ada by-nya loh, ada by. By tahun kalau past perfect. Kalau yesterday kan tetap yesterday tuh, Sir. Past tense. Oke, sebenarnya bisa juga sih digunakan kalau dia past perfect sama past juga dia. Gitu. Berarti ini harusnya dia lebih ke had ya, had karena dia di sini ada by time. Sebenarnya tadi mana? Nah, ini dia kenapa dia dalam kurung, dia optional. Dia maksudnya bisa tahun, bisa bulan, bisa hari, bisa jam, bisa menit, pokoknya tentang waktu gitu loh. Oke? Sekarang number 3. Jawabannya adalah Incorrect ya. karena Pak, simple past tense. Adik-adik belum sini kan. harusnya Arrive aja. arrive aja ya. Arrive, have-nya dihapus. Nanya penuh. F-nya dihapus ya? Atau diganti itu, Coach? Iya, have-nya dihapus. Kenapa sih kawan? Verb to aja karena dia ada in tahun. Oke. Number 4. Baca kudu. Weh, mati tadi. Dasar kan anjing nah. Dasar Korek ya, Sir ya. Weh, obatnya. Correct.
Oke, mundur. Past continuous ya itu yang since the new last was past itunya. Apa? Since the new law was past-nya itu past continuous ya. Bukan, itu pas aja, pas. Hah? Pas, tapi yang pasif. Loh, kok nggak ada pagingnya? Was paging past? Loh, itu Oh, maksudnya pas yang ini. Pas yang pasif. pas pasif ya. Yoi. Oh, ya ya ya. Ya, aku tadi jawab yang korek ya. Ainul? Korek. Korek. Oke, korek ya. Korek, iya masih bisa korek dia. Oke. Number 5. The person took the money into the account 4 hours ago. Korek juga. Put itu verb to ya. Apa kultinya nak? Banyak gitu sih. Oke, karena dia cashier di sini cuma satu orang. Itu adalah verb to. Berarti pas. Nah, Ada anu nak? itu pas juga berarti kok. Weh. Next. Okay, the last. Use the correct tense with will and would. Jadi tentang future, baik itu present future maupun past future ya. Okay, certain combination of verbs are very common in English. One is the combination of the simple present and will. For the example, I know they will arrive soon. It is certain that he will graduate. And another combination that is quite common in the combination of the simple past and would. Okay, for the example, I knew he would arrive. And it was certain that he would graduate. Jadi kalau untuk present dengan future, dia bisa dikombinasikan present dengan future. Jadi I know they will arrive soon. Nah ini dia sebenarnya kalau pernah dengar omitting, di sini sudah di-omitting, sudah diringkas karena kan know itu verb, will arrive itu verb. Jadi harusnya di situ I know that they will arrive soon. Tapi date-nya sudah dihilangkan. Kemudian yang kedua, nah ini sama dengan ini. It is certain that he will graduate. Ini yang date-nya nggak dihilangkan. Kalau mau dihilangkan bisa jadi it is certain he will graduate. Oke, kemudian untuk past bisa ketemu dengan past future. Jadi ingat pasangannya present dengan present future, past dengan past future. Jangan present dengan past future ataupun past dengan present future. Udah bisa ya? Oke. Next. Nah, ini dia. Ini keterangan lebih lanjutnya. Will after the present. So, don't use with past. Kalau would after past. Don't use with present. Kecuali would ini would yang untuk permintaan sopan, polite. Itu lain lagi kasusnya. Kalau secara umum sih, would itu lebih ke past future ya. Ibaratnya itu kayak would sama could. Would you help me? Seperti itu. Berarti itu kan bentuk yang polite ya. Jadi baik itu di present maupun di past bisa digunakan, nggak masalah. Tapi kalau untuk secara umum kalimat itu would itu lebih ke past future ya. Oke, ini contohnya untuk yang polite. I would like to know, I would like. Ini sering kali kita gunakan tanpa kita sadari. Contohnya waktu kita mau berbicara pidato nih. I'd like to explain, I'd like to present, I'd like to talk. Itu I would like. Nah, itu kan saat itu juga diucapkan.
Jadi bukan di pas. Nah, itu bisa, tapi itu dalam konteksnya sebagai polite request. Ya. Sama, ini jadi gabung-gabung nih. I would like to know if you have a pencil that I could borrow. Nah, ini sopan juga nih, lebih ke yang polite. Gini boleh ya. Okay, next. Okay. Number 6. The police officer indicated that he would write the ticket if he has the time. Correct ya, sir. You know? Correct. Dia nggak he will ya? Enggak, dia nggak he will. Nah, tapi dia he will write. You will write. Tapi ini kan indicated. Oh iya deh, itu indicated deh. Ya correct sih. Ini Itu tipe 1. He has sudah benar. masa benar. Oh, harusnya apa? Had. Iya benar. Had ya. Has ini punyanya present juga. Oh, jadi boleh sir. Berarti itu bukan tipe kondisionalnya maksudnya. Enggak, tipe kondisional juga enggak bisa, enggak masuk. Makanya saya bilang he. Kalau tipe kondisional harusnya he will, tapi dia depannya ada indicated. Oh. Ya, kalau he will, ini juga harusnya indicates aja, indicates. Karena Ya, ini dari awal sudah pas, ini masuk ke pas juga, ini harusnya dia pas juga, jadi harusnya dia had. He had the time. Atau kalau mau di present kan semua, ini harus present juga, ini harus present juga. Oke, number 7. Children will often study in the library. Correct, sir? I know. Correct. Oke, correct ya? Iya. Oke, correct. Number 8. He told me that he will incorrect ya? Would ya? Correct. He told me that he will get the job in spite of his lack of education. Jadi jawabannya adalah apa, Nur? Incorrect. Karena Will-nya. harusnya Would. Oke, ya benar Des ya? Yes. Ya, harusnya he would. Oke, number 9. Incorrect. The executive vice president emphasized at the conferences that the board will not change its position. Harusnya apa? Will not change. Will not change its position. Oh, Karena dia di sini emphasize, dia present, harusnya he will. Present future ya. Oke, last. Halo. Halo. Student will register for classes according to as well as number of them. Correct ya? Students will register for classes according to who has the highest number of units.
Oke. Correct ya? Oke, correct. Kita lanjutkan. Oke, try out. A, B, C, D. Ini bukan correct incorrect lagi, tapi cari yang salah mana yang perlu diganti. Several of his findings at what where yang Charlie Spence Harusnya STENT ya Ainul, Spence ya SPENT kayaknya. Ainul apa dong? Charlie juga. Oke, harusnya spend pakai T ya. Eh, Karena di sini ada gas. depicted ya. Ini pas. Ini harusnya pas juga. Number 2. Oh ini jelas nih has become Harusnya ini has become ya ada tahun ya become aja apa? become aja atau has become Become aja. became. Oke. Apa maksudnya become berarti became ya. Oke, became ya. Became pas tuh si verb to aja. Harusnya became. Ini has become-nya, has-nya dihapus, O-nya ganti A ya. Became. Oke, number 3. Yang Charlie Harusnya Charlie. Kemarin. atau kalau mau will enggak would Mau tidak? Boleh juga. kenapa nih? Gimana ke? would Mana deh? Mati. Rata mati mopo. Kamu suruh kau itulah kalau mencuri orang. Tidak baik. Haram. haram nggak baik Hah? haram nggak baik tadi katanya. Ah, kalian bahas apa itu Ainul? Jadi apa nih? will Would. Full power. Would ya harusnya ya. Oke, number 4. John Kenneth grandfather started to them as the mayor of the person in the beginning of ini source ini deh source yang Bravo Harusnya source apa? source Serve. apa sih Serve spellingnya gimana? S I R V I D. Oke, pakai D ya, yang verb to ya. Oke, itu karena dia in the beginning of the 20th century. Jadi dia di pas ya. Oke, betul. Number 5. Binnya itu kayaknya Sir. Kenapa binnya? Hilangin aja. What? Kayak keliru ya. Loh, Kalau binnya diulang, berarti alfa berarti alfa. jadinya S ya. harusnya apa? Has. Iya, harusnya has ya. Kalau yang Bravo binnya dihilangin, jadinya aktif dia bukan pasif. Masa telah merekonstruksi
Telah direkonstruksi ya. Oke. Number 6. Bentar, belum ganti. Oh, udah. Charlie. Inul Charlie. Kalau Desi, Udah. Bravo. Bravo. Bravo itu yang the least costly. Di situ institute researchers assume itu present atau past. Oh, present. Jadi jawabannya Will be used. will Boleh be. ya, Sir? Apa? Will be gitu ya, Sir? Iya dong, Harus juga. will be Nggak used. harus. Kenapa? Maksudnya boleh ya, will be used itu. Kalau be itu bukan harus would, could, atau anu ya. Kayak bentuk lampau gitu ya. No. Be itu kan verb 1. Ya. Nah, will, would itu kan modal. Oke. Oke. Modal itu Berarti tidak modal itu selalu ketemu verb 1. be-nya berarti dihitung verb 1 ya? Iya, benar sekali. Oh. Makanya dia will be used karena dia bentuknya adalah pasif, akan digunakan. Oh, gitu. Gitu. Next, number 7. A 21-year-old man oh, loses yang Charlie. Ainul. Charlie juga deh. Kok ikut-ikutan? Oke, kita lihat. A 21-year-old man became the second casualty yesterday when he harusnya lost pakai T ya. When he lost control. Okay, next, number 8. Ini yang delta. Kenapa delta? Saya mudah banget belajar. Became. Pakai A. Most people had ridden with wheel pants until pants became ya, betul ya, became. Number 9. Could potentially. Delta. Harusnya Will. ya. Orang nggak usah deh. Ada right. Kenapa, Des? Enggak, aku kira nggak ada rice. Karina. Oh. Bukan itu ya. Dia tetap kan would, rice. Would kan modal, rice itu verb 1-nya. Jadi harusnya dia will aja. Will potentially rise. Oh. Kalau seumpama nggak ada
rise-nya kan berarti harus will be potentially kan, gitu. Aku tadi nggak lihat ada rise. Kurang tepat juga sih kalau begitu. Karena habis be-nya lebih baik adjective will be potensial. Oke, sir. Oke, sip. Number 10. Charlie. Ainul. Alfa. Kenapa alpha Ainul? Use aja kali. Oke, jadi use di situ dia verb 3 ya, bukan verb 2 itu. Formula yang digunakan jadi verbnya di situ adalah calls. Calls, present. Makanya jawabannya adalah yang salah di situ ada di Use. no. Di delta, bos. Oh. Dan ini ada calls nih loh. Yang ini loh. Oh, iya. Ini kan Either boleh pasangannya but, sir? enggak, either ini pasangannya ini or nih. Oh iya, ada or-nya ya sampingnya. Oh, aku kira but-nya itu ganti or. Bukan ya. Harus teliti ya. Oke, jadi either-nya ini pasangannya si or yang ini, bukan si but. Kalau but ini lain, sudah beda kalimat lagi kan. But it is not always available. Is ini ya, udah pasangannya calls, tambah lagi ada always di sini. Ini punyanya present. Punya present ya. Oke? Kita lanjutkan. Lanjutkan, Ji. Selesai. Habis ya. Ayo, baca deh. Desi. Oh, saya kah? Oh, iya dong. Ini tidak ada yang terjadi secara kebetulan, sebab semuanya ini terjadi karena suatu alasan dan keberuntungan. Oke, jadi apa yang terjadi di dunia ini nggak ada yang kebetulan ya. Semuanya terjadi karena suatu alasan. Okay. Everything happens because of a reason. There is a reason for that. Okay, maybe in this world there is nothing that can happen just happens. But everything happens because of a reason. It means there is a reason for everything. Oke ya? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Enggak. Clear ya? Clear. Kalau belum clear, nanti silakan di-review lagi ini recordingnya di YouTube nanti. Dan juga kalau masih ada yang perlu ditanyakan, it's okay, silakan bertanya. Saya selalu tersedia. Nomor handphone saya kalian juga sudah punya di grup. Silakan di chat kalau memang ada perlu, bisa di grup, bisa PC, it's up to you guys. Jadi kalau saya ada waktu, saya pasti respon. Tapi kalau saya sibuk, ya harap bersabar. Tapi pasti saya respon juga. Oke ya? Oke. I think that's all guys for tonight. Thank you very much for attending the class. I hope you enjoy our meeting. Selalu kabur duluan. Kebiasaan. Thank you very much. Keep healthy wherever you are. And let's close our class by having positive. Thank you. Thank you. Have a nice night.